Bab 026. Bu Mae dan Pak Syamsir tersenyum lebar. Itu dia, Bu Besan. Rencananya, kami ingin ikut tinggal di sini bersama kalian, ucap Bu Mae tanpa rasa sungkan. Enggak boleh. Tolak Bu Rahimah. Rumah ini sempit. Kalian mau tidur di mana memangnya? Hah. Belum lagi, biaya makan kalian pasti anakku juga yang tanggung. Aku nggak rela. Anakmu kan menantuku juga, Bu Besan. Kata Bu Mae sedikit tak terima. Daripada harus menampung parasit macam kalian, lebih baik Danu menceraikan anakmu ini. Bu Rahimah menunjuk Nola penuh emosi. Tahu anakmu ini kerjanya apa, Bu Mae? Cuma makan tidur kayak kebo. Anakku lagi hamil. Mana boleh dicerai begitu saja. Haram hukumnya, Bu Besan. Balas Bu Mae. Aku nggak pedulir, teriak Bu Rahimah. Pokoknya, Danu akan menceraikan Nola. Silahkan lakukan kalau kalian mau saya permalukan di kampung. Ancam Pak Syamsir yang tahu betul apa kelemahan keluarga ini. Bu Rahimah seketika terdiam. Bayangkan kalau sampai orang-orang di kampung tahu fakta yang sebenarnya. Bahwa kalian selama ini mengakui sesuatu yang bukan milik kalian. Apa mereka akan tetap bersikap baik? Tidak, Bu Besan. Kalian sekeluarga akan kembali diperlakukan layaknya sampah seperti dulu. Seperti saat Danu belum menikahi mantan menantu kayamu yang tinggal di sebelah itu. Jantung Bu Rahimah tiba-tiba terasa sangat sakit. Napasnya juga sesak. Lalu, tak berselang lama, wanita berbadan gempal tersebut jatuh tak sadarkan. Mil. Gimana? Teriak Mila dari luar bilik toilet. Sudah lebih dari 5 menit adik kembarnya berada di dalam sana namun belum keluar juga. CKLEK. Pintu toilet terbuka. Mili keluar dengan wajah pias sembari tangannya menggenggam benda putih persegi. 98. Panjang dengan gemetar. Negatif, kan? Tanya Mila was-was. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut kembarannya. Sebaliknya, mata Mili justru berkaca-kaca dengan bibir pucat yang bergetar. Karena penasaran, Mila pun merebut tespek itu dari tangan Mili. Dan BRUGH. Tubuh samping Mila menabrak bilik toilet seiring tespek tersebut yang jatuh ke lantai. Mila membekap mulutnya dengan satu tangan. Matanya ikut berkaca-kaca sembari menatap nanar pada adik kembarnya yang kini tertunduk sambil menangis terisak. Ya ampun, Li. Kok bisa? Selama ini, kamu selalu minum pilnya, kan? Tanya Mila sambil memeluk Mili. Mili balas memeluk sang kakak. Kepalanya menggeleng, pertanda ia tak tahu kenapa bisa dirinya kejebolan seperti ini. Padahal, selama ini ia rutin mengonsumsi pil kebon demi mencegah hal ini terjadi. Udah, jangan nangis. Sekarang, kita balik ke rumah sewaan Om Anton dulu. Abis itu, kita tunggu dia datang dan bicarakan hal ini sama dia, ya. Bujuk Mila menenangkan. Mili mengangguk sembari mengusap air matanya. Saat ini, ia tak punya pilihan lain selain menuruti ide sang kakak. Mereka akan kembali ke sebuah rumah yang disewakan Om Anton, Sugar Daddy, mereka yang letaknya tak jauh dari kampus. Modal jalan kaki 10 menit saja, sudah sampai. Keluarganya tentu tak tahu mengenai hal ini. Yang mereka tahu, Mila dan Mili tinggal di rumah temannya. Bukan di rumah lelaki yang menjadikan mereka pemuas hasrat. Gimana kalau Om Anton gak mau tanggung jawab?
Tanya Mili di tengah perjalanan. Nggak usah dipikirin, Li. Itu urusan nanti. Sekarang, yang terpenting, kita harus cari solusi dulu agar kehamilan kamu jangan sampai diketahui bapak, ibu sama Mas Danu sebelum ada kepastian dari Om Anton. Kalau dia menolak menikahi kamu, kita bisa minta dia untuk memberikan uang buat biaya aborsi. Langkah kaki Mili terhenti. Sambil meraba perut yang masih terlihat rata, gadis itu terlihat syok mendengar penuturan sang kakak yang begitu enteng menyebutkan kata, aborsi. Aborsi. Lirihnya terkejut. Mila ikut berhenti lalu berbalik menatap sang adik. Ada pilihan lain dari kedua jalan itu. Mili kembali menunduk. Dinikahi Om Anton atau melakukan aborsi adalah dua hal yang sebenarnya tak ingin Mili lakukan. Meski nyaman dibiayai oleh suami orang sebagai imbalan memuaskan hasrat pria tua tersebut, namun Mili juga tak mau benar-benar dinikahi. Ia hanya ingin menikah dengan lelaki yang sepantaran usia dengannya. Bukan bandot tua tukang selingkuh macam Om Anton. Setibanya di rumah kontrakan mereka, keduanya heran karena melihat pintu depan dalam posisi terbuka lebar. Sepertinya, ada orang yang datang. Apa Om Anton udah datang? Iya. Tapi, pesan aku aja belum dibalas kok, tukas Mila dengan heran. Mungkin dia belum sempat buka HP. Dan mungkin juga, dia memang ada niatan buat datang kemari hari ini. Iya, bisa jadi, angguk Mila menepis segala hal aneh dalam hatinya. Keduanya lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Namun, betapa kagetnya mereka saat menjumpai tamu asing sedang duduk di sofa dengan wajah angkuh dihiasi makeup yang tampak begitu berkelas menunjang penampilan sosialitanya. Perempuan parubaya yang masih nampak awet muda itu langsung berdiri saat melihat Mila dan Mili. 99. Lalu, belum sempat saudara kembar itu mencerna apa yang terjadi, dua pria berbadan besar tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung memegang keduanya dengan erat. Oh, jadi ini dua jeet lang cilik simpanan suamiku? Tanya perempuan itu. 100. Mila dan Mila gemetar ketakutan melihat wanita di hadapannya. Dua kakak beradik itu sama-sama berusaha melepaskan diri dari cekalan dua bodyguard istri Sugar Daddy mereka namun selalu gagal. Kamu tahu siapa saya? Tanya wanita parubaya berparas anggun itu sambil mencengkram dagu Mili. Ibu Mawar. Jawab Mili ketakutan. Jelas ia tahu bahwa wanita ini adalah istri sah Om Anton. Fotonya bersama dua anak perempuan mereka adalah wallpaper di ponsel milik Om Anton. Bagus jika kalian sudah tahu, ucap Bu Mawar tenang. Ia kembali duduk di sofa dengan posisi kaki menyilang dan tangan dilipat cantik di depan dada. Satu kode lewat anggukan kepalanya, sudah cukup membuat dua bodyguardnya mendorong kasar Mila dan Mili hingga berlutut tepat di hadapannya. Kalian ini masih muda. Kenapa mau-maunya dijadikan sasaran pemuas hasrat lelaki? Terutama, lelaki tua yang sudah beristri, kata Bu Mawar tenang. Apa kalian sebegitu ambisinya akan uang hingga menjatuhkan harga diri sampai seperti ini? Maaf, Tante. Ampuni kami, pinta Mila mengiba. La merangkak hendak meraih kaki Bu Mawar namun wanita parubaya tersebut sigap menendang tubuh Mila hingga terjungkal ke belakang. Mila. Jerit Mili sambil mendekap tubuh kakaknya. Prok. 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 Bu Mawar bertepuk tangan mengapresiasi kedekatan persaudaraan dua gadis muda di hadapannya. Wah. Kalian kompak sekali, ya. Saking kompaknya, sampai-sampai, melayani pria pun harus sama-sama. Hebat. Puji Bu Mawar yang sebenarnya merendahkan Mila dan Mili.
Mila dan Mili hanya bisa pasrah sambil menangis. Dua gadis kembar itu tak tahu harus melakukan apa untuk kabur dari situasi ini. Terlebih lagi, kondisi Mili kelihatan semakin lemah. Mungkin, karena efek hamil ditambah menghadapi situasi pelik seperti ini membuat tubuhnya syok dan tak bisa mengontrol diri. Tolong ampuni kami, Tante. Jangan apa-apakan kami, lirih Mila ketakutan. Hei, siapa yang mau melakukan sesuatu pada kalian, sayang? Tanya Bu Mawar dengan seringai sinis. Aku. No. Ia menggeleng. Tapi, kalau dua orang di belakang kalian, mungkin bisa saja. Mila dan Mili kompak menoleh ke belakang. Kepala mereka mendongak menatap takut pada dua lelaki berbadan besar yang menyeringai mesum ke arah mereka. Kalian terbiasa melayani para lelaki dengan bayaran, bukan? Maka, kali ini layani mereka. Bayarannya, ku jamin 2 kali lipat dari uang yang biasa diberikan oleh suamiku. Jangan, Tante. Kami tidak mau, geleng Mila. Didekapnya Mili yang semakin melemah dengan kesadaran yang kian menipis. Kalian tidak mau. Tiba-tiba saja nada suara Bu Mawar naik 1 oktav. Ditatapnya Mila dengan mata melotot yang sontak membuat gadis itu jadi menunduk ketakutan sambil menggigit bibir bawahnya. Bawa mereka ke kamar. Lakukan apapun yang kalian inginkan pada mereka. Titah Bu Mawar pada 2 bodyguardnya. Ketakutan itu semakin terasa nyata. Mila terus mendekap sang adik penuh rasa takut. Ingin rasanya dia berlari sekuat yang ia bisa menuju pintu keluar. Namun, itu berarti dia akan meninggalkan Mili. Adiknya itu tak mungkin mampu diajak untuk berlari. Kondisinya semakin memprihatinkan. 101. Menjauh. Teriak Mila histeris. 2 bodyguard itu mulai bergerak mendekatinya. Dan, GREP. 1 kakinya ditarik paksa sampai terseret hingga membuat Mila refleks menjerit meminta tolong. Tolong! Teriak Mila panik. Hahaha, Bu Mawar tertawa. Kamu pikir, akan ada yang menolong kamu, hah? Di komplek ini, jika siang hari jarang sekali ada orang yang tinggal di rumah. Semuanya orang sibuk. Jadi, jangan harap akan ada yang datang untuk menolong kalian. Mila menangis putus asa. Ia berusaha berontak ketika lelaki itu kembali hendak menangkapnya. Rasanya benar-benar menakutkan. Apalagi, dia juga harus melindungi Mili yang sepertinya sebentar lagi akan benar-benar kehilangan kesadaran. Apa-apaan ini? Teriak Om Anton yang tiba di waktu yang tepat. 2 bodyguard Bu Mawar yang sudah bersiap membopong paksa tubuh Mila dan Mili ke kamar terpaksa harus mundur menjauhi 2 gadis itu. Om, tolong selamatkan kami, Om. Pinta Mila penuh harapan. Om Anton terlihat terkejut melihat keberadaan sang istri di rumah itu. Permintaan Mila ia abaikan. Fokusnya hanya berpusat pada sang istri sah yang nampak begitu tenang namun matanya menyorotkan luka dan dendam di saat yang bersamaan. Mami. Lirih Anton. Wah, kedatangan papi pas sekali. Persis pahlawan di film-film yang sering Mami tonton, ucap Mawar tersenyum. Anton melirik Mila dan Mili sesaat sebelum berjalan melewati mereka menuju ke arah istri sahnya. Mami ngapain ke sini, Mi? Tahu alamat ini dari mana? Tanya Anton mencoba mengurai rasa gugupnya. Kenapa memangnya kalau Mami ke sini? Tanya Mawar pada sang suami. Mami hanya ingin melihat langsung lawan main papi di video box 3P yang gak sengaja Mami tonton di ponsel papi, imbu perempuan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca.
Maksud Mami apa? Video. Video apa? Tanya Anton. Perlu Mami putar di sini sekarang juga? Atau perlu Mami booking bioskop biar kita bisa menyaksikan bersama secara lebih dramatis? Tanya Mawar emosi. Jelas, Papi sangat tahu video apa yang Mami maksud. Anton tertunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Di ponselnya, memang tersimpan banyak sekali video dewasa antara dirinya dan beberapa perempuan muda yang pernah jadi sugar baby-nya. Yang paling baru adalah feed nol bersama si kembar. Hobinya mengoleksi video-video terlarang itu akhirnya malah menjadi bumerang bagi dirinya. Sekarang juga, Mami minta Papi akhiri hubungan Papi dengan dua gadis rendahan ini. Sungut Mawar penuh emosi. Ingat, Pi. Anak kita juga perempuan. Umur mereka bahkan gak beda jauh dengan dua rendahan ini. Apa Papi mau, kedua anakku yang harus menanggung karma buruk perbuatan Papi? Kalau sampai itu terjadi, Mami gak akan segan-segan untuk benar-benar membunuh Papi. Maafkan Papi, Mi. Papi hilaf. Kata Anton syarat akan penyesalan. Mendengar putrinya disinggung sang istri, tentu jiwa kebapakannya tak akan pernah rela jika anak-anaknya kelak hancur di tangan pria hidung belang macam dirinya. Apa Papi akan mengakhiri hubungan menjijikkan Papi dengan dua gadis ini? Tanya Mawar seraya menunjuk Mila dan Mili. Aku malu, Pi. Teman-teman Mami mulai menggunjing mengenai kebiasaan Papi yang doyan jajan ayam kampus murahan macam mereka. Mawar menatap penuh benci pada dua gadis yang 102. Meringkuk ketakutan itu. Anton turut menatap dua darah kembar yang beberapa bulan ini telah menghangatkan malam-malamnya. Bersama dua gadis kembar itu benar-benar membangkitkan gairah jiwa muda Anton sebagai lelaki sejati. Ia tak memungkiri, bermain bertiga di atas ranjang adalah sensasi paling menyenangkan yang pernah Anton gapai dalam hidupnya. Kalian angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Ucap Anton pada akhirnya. Om mengusir kami? Tanya Mila tak percaya. Ya, aku mengusir kalian. Mulai saat ini, jangan pernah lagi mencoba untuk menghubungiku. Anggap, kita tak pernah saling kenal. Mawar tersenyum sinis melihat wajah terkejut dua gadis muda itu. Segera saja ia memerintahkan dua bodyguardnya untuk mengemasi barang-barang Mila dan Mili dari rumah itu dan melemparnya keluar. Perhiasan dan tas-tas mewah itu jangan di-packing. Semua itu dibeli menggunakan uang suamiku. Mawar memberi interupsi saat dua bodyguardnya mulai mengangkut beberapa tas branded serta beberapa kotak perhiasan dari dalam lemari. Jangan ambil barang-barang itu. Itu milik kami, sergah Mila yang berlari masuk hendak merebut kotak perhiasannya. BRUK. Mila jatuh setelah salah satu bodyguard tersebut mendorongnya keras hingga membentur lemari. Gadis itu meringis menahan sakit pada punggungnya. Om, tolong Om. Jangan perlakukan kami seperti ini, lirih Mila yang merangkak lalu memeluk kaki Anton. Sementara, Anton hanya bergeming. Tak ada perasaan iba atau apapun. Prinsipnya selama ini jika bermain wanita adalah tak pernah memakai perasaan. Cukup sekadar pelanggan dan penyedia jasa yang dimana ketika sang istri sudah tahu, maka hubungan itu pun otomatis akan berakhir. Ya, ini bukan kali pertama Mawar melabrak simpanannya. Tak terhitung sudah berapa kali semenjak pernikahan mereka. Namun, adanya anak dan nama baik keluarga yang harus dijaga, maka Mawar tak pernah berniat mengajukan cerai. Toh,
Pernikahan mereka hanya sebatas bisnis yang saling menguntungkan. Niat Mawar melabrak pun, hanya demi mencegah harta sang suami akan jatuh ke tangan wanita lain dan bukan pada anak-anaknya. Om, tolong bicara. Katakan pada Tante Mawar bahwa Om mencintai kami, desak Mila sambil mengguncang-guncang kaki Anton. Gundik es. Alan. Geram Anton sambil menjambak Mila dan mendorongnya kasar. Sejak kapan aku mengatakan mencintai kalian, hah? Dasar perempuan halu, kau. Hardik Anton marah.